Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Sugeng Sholihuddin MAG selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan kepada teman-temanku seluruh mahasiswa pascasarjana kelas A yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu kuliah online yang alhamdulillah dalam keadaan sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang kelak mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini perkenalkan, nama saya Sarwani, nomor induk mahasiswa 5219007, akan memaparkan makalah saya yang berjudul Pemikiran Pragmatisme dalam Pendidikan. Baik Bapak Ibu, pragmatisme itu berasal dari kata pragma, pragma. Ini dari bahasa Yunani, yang berarti tindakan atau perbuatan, dan isme mengandung arti paham. Jadi pragmatisme adalah ajaran atau aliran yang memiliki suatu pandangan bahwa pemikiran tersebut mengikuti perbuatan seseorang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pragmatisme diartikan kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran tergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia, atau paham yang menyatakan bahwa segala sesuatu tidak tetap, melainkan tumbuh dan berubah terus-menerus. Pandangan yang memberi penjelasan yang berguna tentang suatu permasalahan dengan melihat sebab akibat berdasarkan kenyataan tujuan praktis. Pragmatisme merupakan sebuah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata atau tidak. Oleh karena itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Suatu konsep atau peraturan sama sekali tidak memberikan kegunaan bagi masyarakat tertentu, tetapi terbukti berguna bagi masyarakat. Nah, dalam filsafat pragmatisme itu memiliki beberapa tokoh dunia yang cukup terkenal, yang aliran filsafat pragmatisme ini pertama kali tumbuh di Amerika sekitar abad 19 hingga awal abad 20. Aliran ini melahirkan beberapa nama yang cukup berpengaruh, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu diantaranya Charles Sanders Peirce yang lahir pada tahun 1839 sampai meninggal
1914. Kemudian William James yang lahir pada tahun 1842 dan lahir 1910. Yang ketiga yaitu John Dewey yang lahir pada tahun 859 dan wafat 1952. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama Charles Sanders Peirce, ya. Beliau dikenal sebagai tokoh sentral filsafat pragmatisme. Oleh karena itu, terdapat istilah Peircean untuk menyebut pemikiran pragmatisme. Peirce membedakan pandangan-pandangannya daripada pragmatisme lainnya. Dia merupakan seorang ahli teori logika, bahasa, komunikasi, dan teori umum. Ia lahir dari kelas menengah yang terpelajar. Ayahnya bahkan seorang profesor matematika di Universitas Harvard. Peirce mulanya seseorang yang tertarik persoalan kimia dan geodesi dengan antusiasme yang cukup berlebih. Di sepanjang usianya ia bahkan tidak selalu terlibat dalam berbagai penelitian kimia. Ya, persentuhannya dengan filsafat dimulai di usia 17 tahun. Dari tahun 1860 sampai dengan wafatnya, ia melahirkan berbagai karya logika. Peirce dianggap sebagai ahli logika terbesar di zamannya. Kemudian yang kedua itu William James. William James lahir di New York pada tahun 1842 Masehi, anak Henry James. Ayahnya adalah orang yang terkenal, berkebudayaan tinggi, pemikir yang kreatif. Selain kaya, keluarganya memang dibekali dengan kemampuan intelektual yang cukup tinggi. Ya. Keluarganya juga menerapkan humanisme dalam kehidupan serta pengembangannya. Ayah James rajin mempelajari manusia dan agama. Karya-karyanya cukup banyak, ya. Di antaranya yaitu The Principle of Psychology, The Will to Believe, The Varieties of Religion Experience, dan yang terakhir yaitu Pragmatisme. Kita lanjutkan tokoh yang ketiga yaitu John Dewey. John Dewey lahir di Burlington, Vermont, 20 Oktober 1859. Keluarganya berasal dari New England dan ia mewarisi jiwa patriot dengan melanjutkan tradisi liberalisme. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan mengenai pemikiran tokoh-tokoh pragmatisme. Yang pertama adalah pemikiran Charles Sanders Peirce. Charles mempunyai gagasan bahwa suatu hipotesis itu benar bila bisa diterapkan dan dilaksanakan menurut tujuan kita. Kemudian Charles memformulasikan 3 prinsip-prinsip lain yang menjadi dasar bagi pragmatisme, ya, sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran ilmu pengetahuan sebenarnya tidak lebih daripada kemurnian opini manusia. Kemudian yang kedua, yang kita namakan universal adalah yang ada akhirnya setuju, ya, yang pada akhirnya setuju dan menerima keyakinan dari community of knowers, ya. Jadi komunitas pemilik kebenaran. Kemudian yang ketiga, filsafat dan matematika harus dibuat lebih praktis dengan membuktikan bahwa problem-problem dan kesimpulan-kesimpulan yang terdapat dalam filsafat dan matematika merupakan hal yang nyata bagi manusia. Selanjutnya tokoh yang kedua yaitu William James. Dia berpendapat
pragmatisme merupakan hal yang mengajarkan bahwa yang benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan perantaraan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Wilhelm James juga mengajukan prinsip-prinsip dasar pragmatisme. Yang pertama, dunia tidak hanya terlihat menjadi spontan, berhenti dan tak dapat diprediksi, tetapi dunia benar adanya. Yang kedua, kebenaran tidaklah melekat dalam ide-ide, tetapi sesuatu yang terjadi pada ide-ide dalam proses yang dipakai dalam situasi kehidupan nyata. Yang selanjutnya, manusia bebas untuk meyakini apa yang menjadi keinginannya, tidak berlawanan dengan pengalaman praktisnya maupun penguasaan ilmu pengetahuannya. Yang keempat, nilai akhir kebenaran tidak merupakan satu titik ketentuan yang absolut, tetapi semata-mata terletak dalam kekuasaan mengarahkan kita kepada kebenaran-kebenaran yang lain tentang dunia tempat kita tinggal. Filsafat pragmatisme secara umum dipandang sebagai upaya untuk menengahi pertikaian antara idealisme dan empirisme serta berupaya melakukan sintesis antara keduanya. Pragmatisme mendasarkan dirinya pada metode filsafat yang memakai sebab-sebab praktis dari pikiran sebagai ukuran untuk menetapkan nilai dan kebenaran. Para pragmatis selalu menolak jika filsafat mereka dikatakan berlandaskan suatu pemikiran metafisik. Jadi pemikiran mereka berlepas diri dari yang bersifat metafisika. Kemudian epistemologi pragmatisme sepenuhnya berbasis pada pendekatan empiris, yaitu apa yang bisa dirasakan itulah yang benar. Bagi mereka, seandainya pun realitas adikodrati memang ada, mereka berasumsi bahwa manusia tidak akan mampu mengetahui hal itu, ya, karena bersifat metafisik, bersifat transenden. Pengalaman menjadi parameter ketika sesuatu dapat diterima kebenarannya, ya. Corak paling kuat dari pragmatisme adalah kuatnya pemikiran tentang konsep kegunaan. Makna kegunaan dalam pragmatisme lebih ditetapkan pada kebenaran sains, bukan pada hal-hal yang bersifat metafisik. Jadi pragmatisme ini adalah akar asal pemikiran yang menganut paham materialisme, ya, yang pada akhirnya nanti melahirkan pemikiran ateis, karena segala sesuatu itu berdasarkan pada kebenaran sains, ya, yang tidak mengakui kebenaran metafisik atau kebenaran yang berasal dari agama. Selanjutnya, implikasi pragmatisme dalam pendidikan.